Dipikir-pikir lagi rasanya tidak mungkin. Orang sehebat itu mana mungkin merendahkan diri membangunkan rumah bambu untuknya. Walaupun demi Erbao, rasanya juga tidak mungkin. Lagi pula gambar desain bangunan itu selain si Muye tidak ada orang ketiga yang melihatnya. Jangan-jangan si Muye memberikan gambarnya pada orang lain. Sementara itu, Mu Silin yang baru kembali dari kegelapan tercengang melihat rumah bambu yang utuh di bawah sana. Siapa yang membangun ini? Pokoknya tidak mungkin beruang itu. Karena dia melihat sendiri beruang itu meninggalkan pegunungan liar kembali ke kota raja. Tiba-tiba dia teringat dua aura kuat tadi. Jangan-jangan benar kata bawahannya, secepat ini sudah ada yang datang merebut wanita ini darinya. Bawahan di sampingnya juga tertegun. Jenderal, siapa yang membangunkan rumah ini untuk Nona Shen Yue? Bangunannya bagus sekali. Mu Silin langsung kesal. Bagus apanya? Kalau aku yang bangun pasti lebih bagus dari ini. Bawahannya terdiam. Iya, kalau jenderal yang turun tangan pasti lebih bagus. Tapi masalahnya jenderal kan tidak mau turun tangan. Waktu Nona Shen Yue di air tadi, itu kesempatan terbaik buat jadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Sementara Shen Yue di bawah tidak mau memikirkannya lagi. Siapapun yang membangunnya tidak masalah. Pokoknya dia dan anak-anak tidak khawatir soal tempat tinggal lagi. Kalau ada orang yang suka berbuat baik diam-diam, ya dia nikmati saja. Setelah sibuk seharian, Shen Yue bersiap memasak makanan besar untuk anak-anak. Sementara itu, Ye Luqi yang sudah datang seharian bersembunyi di kegelapan. Rambut emas panjangnya bergerak tertiup angin. Wajahnya yang sangat tampan memancarkan senyum bangga. Menatap rumah bambu yang dia bangun dengan tangannya sendiri, dia mengangguk puas. Bagaimana rumah bambu yang kaisar ini bangun? Bawahan di belakangnya yang kelelahan dan terengah-engah membatin. Kaisar, rumah ini Anda cuma menyumbang tenaga 1/10. Sisanya kami yang bangun satu per satu. Kenapa Anda tidak malu mengakuinya? Tapi karena wibawa rajanya yang penuh percaya diri, bawahan itu tetap berkata patuh. Dengan turun tangan dan arahan langsung dari kaisar, rumah bambu ini dibangun persis seperti gambar desainnya. Nona Ah Yue pasti sangat senang dalam hati. Mungkin dalam hati dia diam-diam berterima kasih pada kaisar. Ye Luqi mendengar itu dengan penuh percaya diri. Tentu saja, kaisar ini seumur hidup belum pernah melakukan hal seperti ini untuk wanita manapun. Mengingat dia sudah melahirkan putra yang begitu lucu dan pintar untuk kaisar, rumah ini dengan terpaksa kuhadiahkan untuknya. Bawahannya merasa tak bisa berkata-kata. Apa maksudnya, dengan terpaksa? Anda itu benar-benar berebut ingin memberikannya, tahu. Padahal si Muye sudah berjalan beberapa mil, Anda masih memaksanya muncul dengan ancaman dan bujukan untuk meminta gambar desain rumah bambu itu. Jelas-jelas ingin mengambil hati orang. Ye Luqi masih tenggelam dalam rasa bangganya. Tak disangka istri kaisar, benar-benar secantik yang kaisar prediksi. Sangat cocok dengan kaisar. Kaisar akhirnya menemukan betina yang membuat hati terpikat. Sambil bicara dia menambahkan dengan bangga. Untung kaisar dulu tidak menikah dengan betina jelek dari kediaman duke itu. Kalau tidak, seumur hidup kaisar akan hancur di tangan betina jelek itu. Bawahan di sampingnya buru-buru memuji. Kaisar memang pintar. Dulu lebih memilih dikurung di kota hewan daripada menikah dengan betina jelek itu. Kalau tidak, mana mungkin ada pangeran kecil sekarang. Ye Luqi tersenyum bangga. Dalam hati sudah membayangkan pesta pernikahan megah dengan Ah Yue di bawah sana, di mana ribuan orang datang memberi selamat. Sayangnya bayangannya sangat indah, tapi kenyataannya kejam. Di masa depan dia adalah orang yang paling sering ditampar kenyataan dan jalan mengejar istrinya paling panjang. Shen Yue setelah membersihkan tikus bambu, bersiap memasaknya dengan kentang. Tapi saat dia membawa kentang ke kolam penampungan air untuk dicuci, dia tertegun lagi.
Di dalam kolam muncul seekor ikan laut dengan sisik berwarna-warni. Shen Yue terdiam. Dia mengatupkan bibir menatap ikan itu dengan teliti. Ikan itu sepertinya juga mendongak di dalam air menatapnya dengan bengong. Bahkan sisik di tubuhnya perlahan memerah. Lancang Yue demi mendekati Shen Yue, begitu datang langsung mengubah dirinya menjadi ikan dan tinggal di kolam ini. Tak disangka Shen Yue secepat ini datang ke tepi kolam. Jantungnya berdetak kencang, dalam hati bangga. Ternyata dia hebat, bisa berubah jadi ikan untuk lebih dulu berinteraksi dan memupuk perasaan dengan istri kecilnya. Sementara beberapa orang bodoh itu masih menonton di kegelapan. Lihat saja nanti, dia pasti bisa mendapatkan hati istri kecilnya lebih dulu daripada mereka. Memikirkan itu dia dengan genit meniupkan gelembung ke arah Shen Yue, mencoba mengambil hati dan menarik perhatiannya. Shen Yue melihat ikan di air tiba-tiba meniup gelembung berwarna, perasaannya jadi tidak enak. Namun belum sempat Lancang Yue bereaksi, Shen Yue mengambil kentang di tangannya dan menghantamkannya ke kepala ikan itu. Lancang Yue seketika membalikkan perut putihnya dan mengapung di permukaan air. 3 orang di kegelapan kaget. Saudara ikan ini tamat riwayatnya. Ngomong-ngomong, apa ikan punya telur yang bisa dipotong? Berdasarkan pengamatan mereka beberapa hari ini, Shen Yue benar-benar wanita sadis yang doyan makan. Ikan ini jatuh ke tangannya, diperkirakan tulangnya pun tak bersisa. Benar saja, Shen Yue menyerok ikan itu dan mengamatinya dengan teliti. Ikan apa ini warnanya bagus sekali. Dimakan mungkin bisa memperpanjang umur ya. Coba masak ah. Siapa tahu ikan secantik ini kalau disup rasanya lebih segar. Sambil berpikir dia mengeluarkan jarum perak, dan menusukkannya ke bagian ekor ikan itu. Lancang Yue yang tertusuk sadar, refleks mengibaskan ekornya menyipratkan air ke wajah Shen Yue. Shen Yue membalas dengan tamparan keras di kepala ikan. Nah sekarang diamkan, pingsan kaku tidak bergerak lagi. Huang Ziye dan Mu Xilin dalam hati menyalakan lilin duka untuk saudara ikan ini. Bahkan Ye Luqi mengamati gerak-gerik Shen Yue dengan seksama, heran melihatnya menyiksa ikan itu. Shen Yue melihat ikan itu tidak bergerak, menusukkan jarum lebih dalam lagi. Setelah memastikan tidak beracun, dia bersiap mengerok sisiknya. Tepat saat dia dengan semangat mau menyayat pisau, ikan di tangannya sadar. Melotot dengan mata ikan yang kaget menatapnya. Kau mau memakanku? Nada kaget dan tak percaya itu membuat kulit kepala Shen Yue merinding. Sialan! Dia melempar ikan di tangannya sejauh beberapa meter. Ikan itu terlempar membentuk parabola, dan jatuh keras ke dalam kolam, memercikkan air. Shen Yue berdiri di tempat dengan napas memburu. Halusinasi, pasti halusinasi. Wajahnya pucat, dia butuh waktu lama untuk tenang. Mengingat suara tadi sepertinya pernah dia dengar di mana. Tapi dia tidak ingat. Setelah tenang dia memutuskan untuk melihat lagi. Ternyata saat sampai di tepi kolam, ikan itu sudah hilang. Saat dia sedang bingung, di sampingnya ada sosok kecil. Qi Bao yang tadinya bermain dengan kakak-kakaknya di rumah bambu, entah kapan sudah berdiri di sampingnya. Wajah kecilnya yang cantik dan bening menatapnya dengan sedih. Shen Yue melihat itu dan melupakan soal ikan tadi. Qi Bao kenapa? Ada apa? Apa kakak-kakak nakal padamu? Tiba-tiba Qi Bao menangis keras. Ibu jangan bunuh ikan cantik itu. Qi Bao takut. Shen Yue jadi canggung. Ternyata Qi Bao takut melihat dia mau membunuh ikan. Dia hampir lupa Qi Bao adalah putri duyung, jadi kurang lebih satu jenis dengan ikan. Mungkin karena melihat dia mau membunuh ikan jadi sedih. Shen Yue buru-buru memeluknya. Baik, baik, ibu tidak bunuh. Menakuti Xiaoqi kita ya. Sini ibu peluk. Air mata Xiaoqi masih mengalir deras. Terlihat sangat kasihan dan rapuh. Sementara Lancang Yue di kegelapan sedang memegangi pantatnya yang sakit sambil melompat-lompat. Istri kecilnya kenapa begitu datang langsung menusuk pantatnya dengan jarum.
Sakit sekali rasanya. Gerak cepat. Ibu gendong kau cari ikan itu ya. Kita cari sama-sama. Mendengar itu Lan Changyue tidak peduli lagi mengusap pantatnya. Bayangannya berkelebat dan masuk lagi ke dalam air. Xiao Qi berdiri bersamanya di tepi kolam. Shen Yue menunjuk air. Lihat ikannya sudah hilangkan. Dia lari. Baru bicara setengah, Shen Yue terdiam. Ikan yang tadi hilang sekarang muncul lagi di kolam. Hanya saja tidak selincah tadi. Hanya diam di dalam air. Tatapannya pada Shen Yue seolah mengandung sedikit kekesalan. Shen Yue terdiam. Situasi apa ini? Apa dia tadi salah lihat? Ikan ini kenapa bisa muncul dan hilang sesuka hati? Sementara Xiao Qi di sampingnya melihat ikan di air langsung berhenti menangis. Menghapus air mata menatap ikan itu. Ibu, Xiao Qi suka ikan ini. Kita jangan memakannya ya. Shen Yue merasa sarafnya hari ini terlalu tegang, makanya mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Mendengar ucapan Xiao Qi, dia tersadar. Ternyata setelah Xiao Qi bicara begitu, ikan itu berenang mendekati Xiao Qi sambil mengibaskan tubuhnya. Dilihat-lihat ikan ini memang punya kecerdasan dan sepertinya menyukai Xiao Qi. Xiao Qi mendongak menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, dia cantik sekali. Boleh Xiao Qi pelihara ikan ini. Dan dia juga bilang suka Xiao Qi dan suka ibu. Shen Yue tertegun. Dia bicara padamu. Iya, dia juga bilang ingin terus menemani ibu dan Xiao Qi. Lan Changyue di dalam air mendengar itu, terharu sampai mengeluarkan air mata ikan. Dia terlalu naif. Dia menaruh wanita ini di hati, tapi wanita ini menaruhnya di ujung pisau. Masih mau membunuhnya buat sup kepala ikan. Tak disangka baru datang hampir kehilangan nyawa. Di saat genting tetap anak gadisnya yang sayang ayah dan melindunginya. Shen Yue menatap curiga ikan di air. Melihat ekornya bergoyang-goyang riang. Sepertinya ikan ini benar-benar punya kecerdasan dan pemikiran. Untung tadi dia tidak memotongnya buat sup. Shen Yue berjongkok. Karena Xiao Qi suka, kita pelihara dia. Kita makan ikan lain saja, tidak makan dia. Xiao Qi langsung bertepuk tangan gembira. Hore, ibu paling baik. Huang Ziye di kegelapan mengamati Xiao Qi dan ikan di air, matanya menyipit dan dia sudah tahu jawabannya. Benar-benar licik. Ternyata terpikir cara seperti ini untuk mendekati wanita itu. Pantas saja hampir dijadikan sup. Di sisi lain Mu Xilin ternyata sehati dengannya dan juga memikirkan hal itu. Nanti saat sepi kau turun selidiki ikan itu. Dia curiga ikan itu jelmaan ras duyung. Bahkan sangat mungkin ada hubungannya dengan Kibao. Bawahannya kaget. Saya yang turun. Mu Xilin melotot. Kalau bukan kau siapa lagi? Bawahannya menciutkan leher. Kalau dia keluarkan kekuatan mental nanti ketahuan. Harusnya jenderal sendiri yang turun. Shen Yue setelah menenangkan Xiao Qi tidak mempedulikan ikan itu lagi. Dia memasak tikus bambu ungkep kentang, lalu memanggang bebek dan ikan. Kemudian Shen Yue dan ketujuh anaknya makan dengan lahap di dalam rumah bambu. Tawa dan aroma masakan tercium keluar dari rumah bambu. Menggoda empat pria besar di kegelapan sampai menelan ludah. Ingin sekali menerobos masuk menemani Shen Yue dan anak-anak makan bersama. Tapi mereka tidak berani. Apalagi saat ini mereka punya urusan yang lebih penting. Lan Changyue karena ditusuk 2 jarum oleh Shen Yue, berbaring di air merasakan pantatnya perih panas. Sedang meratapi nasib, bayangan menutupi kepalanya. Belum sempat bereaksi, pihak lawan sudah menghantamkan telapak tangan padanya. Lan Changyue refleks menggunakan ekor ikannya yang kecil memukul air dengan keras, menciptakan cipratan air besar yang menghantam orang di atasnya. Bawahan Mu Xilin terdorong mundur beberapa langkah dan basah kuyup seperti ayam tercebur sup. Sementara ikan di air seketika menghilang. Mu Xilin di kegelapan melihat itu dan matanya melotot. Huang Ziye juga mengecilkan pupil matanya. Keduanya segera melesat pergi.
Ye Luqi melihat orang-orang di kegelapan mulai bergerak, juga buru-buru menyusul. Bayi tingkat tinggi sedang update lagi. Saat ini Shen Yue sedang menemani anak-anak makan di dalam rumah bambu, tidak tahu kalau di luar sudah dimulai persaingan para pejantan. Untuk merayakan kedatangan Xiao Qi, Shen Yue khusus mengeluarkan sebotol anggur merah dan beberapa botol minuman ringan dari mata air spiritual. Sayangnya si Muye tidak ada. Dia menuangkan sprite sedikit untuk anak-anak, dan anggur merah untuk dirinya sendiri. Anak-anak dengan takjub memegang sprite di tangan. Sayang-sayangku, bersulang, merayakan keberhasilan Xiao Qi menetas. Hore, kita punya adik perempuan. Karena si Muye tidak ada, Shen Yue harus menyuapi 4 anak yang belum bisa berubah wujud. Tekanannya jadi besar. Saat giliran dia makan, sup dan daging sudah hampir dingin. Ibu, ayah beruang kuno sebenarnya kemana? Kenapa belum kembali? Erbao setelah kenyang tiarap di meja bambu memikirkan si Muye. Apa ayah beruang kuno kena masalah? Apa dia tidak akan kembali selamanya? Shen Yue mengunyah daging panggang di mulutnya. Bohong kalau dibilang tidak khawatir pada si Muye. Tapi dia tidak boleh menunjukkannya pada anak-anak. Karena sekarang tanpa si Muye, rasa aman mereka hanya bergantung padanya seorang. Dia harus menunjukkan ketegaran seorang ibu. Tidak kok, ibu rasa ayah beruang kuno mungkin sedang sibuk ada urusan. Sambil bicara dia mengusap kepala si Bao, jangan khawatir. Kita tunggu lagi, siapa tahu beberapa hari lagi dia kembali. Sebenarnya dia sendiri juga tidak yakin. Melihat adegan itu dalam bayangannya, dia sudah memperingatkannya. Sekarang dia pergi tak kembali, apa benar-benar terjadi sesuatu? Tapi kalau si Muye benar-benar celaka, kenapa orang-orang itu masih datang menangkapnya? Jadi sekarang dia tidak merasa si Muye dibunuh, tapi mungkin ada urusan mendesak atau terluka sehingga tidak bisa segera kembali. Kalau tidak, dia tidak akan pergi tanpa pamit begitu saja. Shen Yue yakin, berdasarkan pemahamannya tentang si Muye, sesibuk apapun dia pasti akan kembali menemuinya untuk pamit. Memikirkan hal ini hati Shen Yue jadi galau. Dia mengambil anggur merah dan meneguknya banyak-banyak. Karena rumah bambu sudah jadi, Shen Yue menggelar alas rumput dari gua di dalam rumah. Lalu menidurkan anak-anak. Anak-anak yang baru pertama kali tinggal di rumah bambu sangat bersemangat. Di bawah sinar bulan yang menembus jendela bambu, mereka berguling-guling gembira di atas alas rumput. Shen Yue butuh waktu lama untuk menidurkan mereka satu persatu. Sampai tinggal Dabao. Dabao saat ini dengan mata mengantuk meringkuk di sampingnya. Hati Shen Yue terasa perih. Hari ini akhirnya ada waktu untuk memeluk Dabao. Dabao berbaring patuh di pelukannya, dengan suara mengantuk dan manja berkata, "Ibu, Dabao bisa tidur sendiri. Ibu tidak usah menidurkan, ibu lelah." Dabao ingin ibu juga istirahat. Tidur ya. Mata Shen Yue seketika memerah. Ini anak pertamanya. Dia mengulurkan tangan memijat kaki kecilnya. Kaki Dabao sakit tidak? Hari ini setelah San Bao ditangkap pria itu, Dabao bolak-balik berlari di tepi sungai sampai kakinya tergores beberapa luka. Saat itu dia langsung melihat darah merembes dari cakar berbulunya. Tapi karena sibuk mencari San Bao dan Qi Bao, dia hanya bisa memendamnya dalam hati. Saat itu hatinya sakit seperti meneteskan darah. Mungkin karena malam ini minum alkohol, menatap Dabao dia merasa rasa bersalah yang tak terkatakan. Dabao, ibu pijat dan tiup ya. Dabaoku hari ini menderita. Ibu sangat sedih. Dabao sejak menetas sampai sekarang belum pernah menangis. Bahkan saat tulang rusuknya ditendang patah dulu, dia menahan tangis. Selalu menghadapi ibunya dengan senyum manis dan hangat. Tapi saat ini karena ucapan dan tindakan Shen Yue, mata si kecil itu berkaca-kaca. Air mata jatuh bagai butiran mutiara yang putus dari untaiannya. Ibu, Dabao tidak sakit. Dabao yang tidak menjaga San Bao dan Qi Bao dengan baik.
Dabao bukan kakak yang baik. Manusia kecil itu akhirnya bersandar di pelukan Shen Yue, menumpahkan isi hati yang dipendam seharian. Kalau San Bao benar-benar hilang, aku tidak punya adik San Bao lagi. Ibu pasti akan sangat sedih. Kalau Qi Bao juga hilang gara-gara aku, adik secantik itu hilang, ibu pasti juga akan sangat sedih. Dabao tidak mau ibu sedih. Dabao ingin jadi bayi terbaik di hati ibu. Dia menangis dengan emosional, tapi tetap menahan suaranya takut membangunkan adik-adik yang sudah tidur. Hati Shen Yue terasa sangat pilu. Dia langsung menggendongnya keluar. Dabao, kau adalah bayi terbaik ibu. Sejak hari pertama kau menetas sudah tahu nekat menerjang melindungi ibu. Saat kau 3 hari itu, ibu memelukmu dan menciummu tak kurang dari 100 kali, takut kau tidak bangun lagi. Setelah adik-adik lahir, kau selalu melakukan yang terbaik. Paling mengalah pada adik, paling bertanggung jawab, dan paling pengertian pada ibu. Jadi Dabao, kau sudah menjadi bayi terbaik ibu. Dabao telungkup di pelukannya mendengarkan dengan tenang. Diakui dan disayang, telinga emas berbulunya bergetar gembira, menunjukkan kegembiraan di hatinya. Shen Yue mengusap kepalanya dan menatapnya dengan lembut. Walaupun kau kakak, tapi kau juga bayi kesayangan ibu. Kalau kau sakit atau terluka, ibu juga akan sedih, akan terluka dan sakit hati. Jadi selain menjadi kakak, kau juga bayi ibu. Kalau sakit, lapar, atau sedih, harus beritahu ibu pertama kali. Jangan dipendam sendiri. Dabao di pelukannya merasa beban di hatinya terangkat saat ini. Dia mendengarnya dengan hati senang dan bahagia. Bersandar di bahu Shen Yue dan mengangguk patuh. Dabao mengerti. Dabao tidak akan memendam sendiri lagi. Shen Yue mengusap kepalanya dan menciumnya. Anak pintar. Ibu ingin saat kamu mencintai orang lain, kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri dulu. Berani berkorban itu adalah keberanian, tapi bisa mencintai orang lain itu adalah kemampuan. Dabao ibu harus menjadi anak yang memiliki keberanian sekaligus kemampuan. Kelak melakukan apapun, lindungi diri sendiri dulu baru mencintai orang lain, ya. Dia tidak ingin mendidik Dabao menjadi pahlawan yang rela berkorban demi orang lain tanpa memedulikan diri sendiri. Dia hanya ingin Dabao tumbuh menjadi anak yang berani, percaya diri, dan sehat. Dabao di pelukannya mengangguk seolah mengerti tapi juga bingung. Dabao ingat, Dabao pasti juga akan mencintai diri sendiri. Tapi Dabao paling sayang ibu. Lebih sayang ibu daripada ibu sayang Dabao. Hati Shen Yue dialiri kehangatan. Dabao-nya benar-benar sangat menyayanginya. Setelah Dabao tertidur, karena efek alkohol belum hilang, Shen Yue keluar dari halaman untuk mencari udara segar di hutan. Saat melewati kolam penampungan air, dia melihat ikan di dalam air hilang lagi. Sedang bingung, semak-semak pendek di sebelahnya tiba-tiba berbunyi. Jantung Shen Yue berdegup kencang. Mungkinkah ikan itu melompat keluar? Karena pengaruh alkohol, dia tidak takut sama sekali dan berjalan ke arah sana. Pikirnya, Qi Bao suka ikan itu, jadi harus ditangkap kembali. Siapa sangka setelah menyibak semak-semak, dia malah bertatapan dengan sepasang mata hewan berwarna biru kehijauan gelap. Dia terkejut, rubah putih ekor 9 yang sangat cantik. Ekornya seperti bunga teratai putih yang mekar 9 kelopak, indah sampai membuat orang terpukau. Shen Yue menatapnya bengong. Rubah putih yang bertatapan dengannya juga jelas tidak menyangka Shen Yue akan muncul tiba-tiba. Setelah saling tatap beberapa saat, rubah itu mengangkat kaki bersiap lari. Melihatnya mau lari, Shen Yue berteriak, "Jangan lari! Jangan lari!" Di benaknya hanya ada satu pikiran, harus menangkapnya. Akibatnya kakinya terpeleset, dan dia langsung terguling ke bawah lereng. Saat dia panik, sesosok bayangan putih berkelebat di depan matanya, dan dia jatuh ke dalam pelukan yang sejuk. Shen Yue terpesona oleh aroma tubuh pria itu. Dengan bantuan cahaya bulan, dia perlahan mendongak,
dan bertemu dengan sepasang mata biru kehijauan yang dalam. Wajah yang bersih dan dingin bagai teratai salju, seindah pemandangan abadi di gunung salju, cantik sampai menyesakkan napas. Shen Yue menarik napas tajam. Dia langsung terpana. Cantik sekali. Bai Zhaoxi, rubah putih, ditatap oleh mata penuh kekaguman itu, sesaat hatinya tersentuh. Pipinya terasa agak panas. Baru saja hendak mendorong Shen Yue, tangan Shen Yue malah langsung mencengkeram dagunya. Pria ini benar-benar sangat cantik. Aroma alkohol dari tubuh Shen Yue membuat hidung Bai Zhaoxi agak terganggu. Dia yang selalu menjaga kebersihan biasanya selalu menjaga jarak 3 kaki dari orang lain. Tapi sekarang wanita ini bukan hanya menempel erat padanya, tapi juga mencengkeram dagunya. Dia merasa agak tidak nyaman. Telinganya yang tersembunyi di kegelapan malam memerah tanpa disadari. Kesadaran Shen Yue sekarang tidak bisa membedakan apakah dia sedang bermimpi atau mabuk. Kenapa belakangan ini dia selalu melihat pria-pria tampan dalam mimpi? Jangan-jangan karena tubuh ini sudah memasuki masa birahi. Waktu itu pria duyung tampan belum sempat dinikmati, bagaimana kalau kali ini dia cicipi dulu untuk menghilangkan rasa penasaran. Memikirkan itu tangannya tiba-tiba menarik dan menempelkan bibirnya ke bibir pria itu. Bai Zhaoxi tersentak kaget hingga lupa bernapas. Bawahan di kegelapan juga melongo kaget. Tuan muda yang biasanya tidak mengizinkan orang mendekat dalam jarak 3 kaki, ternyata digigit begitu saja oleh betina ini. Tamat sudah. Bai Zhaoxi masih membeku di tempat. Dia merasa aroma di tubuh wanita ini agak familiar. Itu dia tidak mungkin salah kenali. Wanita yang merenggut kesuciannya lalu menghilang, bahkan bersembunyi di tempat sejauh ini. Membuatnya mencari begitu lama. Memikirkan itu Bai Zhaoxi merasa kesal dan malu. Dia harus menghukum wanita ini dengan keras. Sistemnya update lagi. Saat ini Shen Yue yang tadinya terlihat agresif dan ganas, setelah menggigit beberapa kali malah tidak ada kelanjutannya. Suara napas teratur terdengar dari pelukannya. Bai Zhaoxi tertegun. Baru sadar wanita itu sudah tertidur. Tapi dia sekarang sudah dibuat bergairah, napasnya kacau, tubuhnya seperti dibakar api. Dalam hati dia kesal, berani menggoda hasrat rubah ekor 9, tapi malah berhenti di tengah jalan. Wanita yang lancang ini, lain kali dia pasti tidak akan melepaskannya. Selanjutnya dia menggendong wanita kecil di pelukannya, bayangannya berkelebat dan menghilang dari lereng gunung. Detik berikutnya sosok tinggi dan dingin itu sudah berdiri di hutan di atas sana. Menatap rumah bambu tak jauh di depan, dia melangkah dengan kaki panjangnya sambil menggendong Shen Yue hendak ke sana. Baru jalan 2 langkah, kakinya tiba-tiba berhenti. 4 sosok tinggi dan berwibawa dalam sekejap mata sudah berdiri di hadapannya. Seperti 4 raksasa malam yang tiba-tiba turun, mengepungnya di tengah. Musilin berdiri dengan gagah di bayangan, sepasang mata hijau gelap menatap tajam Bai Zhaoxi. Lepaskan dia. Rambut hitam Huang Ziye berkibar, auranya kuat dan dingin seolah ingin membekukan segalanya, sangat berbahaya. Ye Luqi dikelilingi cahaya keemasan yang agung, hanya saja mata zamrudnya memancarkan api kemarahan, seolah siap bertarung mati-matian dengan Bai Zhaoxi kapan saja. Hanya Lancang Yue yang rambut birunya berkibar tanpa angin, berdiri santai dan ringan di sana. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum jahat dan mengejek. Kalian bertengkar denganku terus, tak disangka malah orang ini yang dapat untung. Ini salah siapa coba? Musilin melirik dingin Lancang Yue, lalu melampiaskan kemarahan pada Bai Zhaoxi. Aku bilang lepaskan dia. Dibandingkan 3 lainnya, Musilinlah yang makin dipikir makin kesal. Jelas-jelas dia yang datang paling awal, menjaga Shen Yue paling lama. Tapi sekarang malah disalip orang yang baru datang. Tadi demi menyelidiki ikan di air itu, tak disangka malah memancing keluar 2 orang lain dari kegelapan. 4 ayah kandung yang berjaga di kegelapan akhirnya berkumpul.
Seketika mereka berempat bertarung gila-gilaan di hutan itu. Setelah beberapa ronde, tidak ada yang menang atau kalah. Saat mereka sedang asyik bertarung, tiba-tiba aroma feromon betina tercium oleh hidung mereka. Makanya mereka buru-buru datang ke sini. Musilin yang marah mengepalkan tinju, bersiap menyerang rubah itu. Tapi Yeluki lebih temperamental darinya, dia menerjang duluan hendak merebut Shen Yue dari pelukan pria itu. Rubah di hadapan mereka mengumpulkan auranya, seketika memukul mundur serangan Yeluki. Bai Zhaoxi melindungi orang dalam pelukannya, suara dinginnya terdengar di bawah sinar bulan. Dia sedang tidur nyenyak, apa kalian tidak takut melukainya atau membangunkannya? Suara itu terdengar sangat lembut dan merdu. Meskipun Shen Yue tertidur, dia masih samar-samar mendengarnya. Lalu tangan kecilnya yang nakal di depan semua orang menyusup masuk ke dada Bai Zhaoxi. Sambil bergumam dalam tidur. Orang cantik enak dipegang. Tangan kecil yang hangat dan tak bertulang itu dengan lembut meraba dada Bai Zhaoxi. Napas Bai Zhaoxi tercekat. Sementara 4 orang lainnya seketika membeku. Mata mereka melotot menatap Shen Yue di pelukan Bai Zhaoxi. Ingin sekali melubangi tangan Shen Yue dan dada Bai Zhaoxi dengan tatapan mereka. Sudut bibir Bai Zhaoxi terangkat. Meskipun pengalaman seperti ini belum pernah dia rasakan dan membuatnya agak canggung, tapi dia sama sekali tidak menolaknya. Malah merasa hatinya gatal. Dia mengangkat alis sedikit ke arah 4 orang itu. Kalian lihat sendiri, dia yang tidak mau melepaskan. Hidung Musilin sampai bengkok saking marahnya. Kau punya malu tidak? Jelas-jelas kau yang memeluknya. Sebagai pejantan berdekatan begitu dengan betina, apa tidak merasa malu? Bai Zhaoxi sama sekali tidak peduli. Tidak masalah. Paling-paling aku minta dia bertanggung jawab padaku. Biar dia jadi istriku di masa depan. Lagi pula kesucianku sudah kuberikan padanya. Seumur hidup ini aku tidak mungkin punya wanita kedua selain dia. Musilin mendengar itu, tak menyangka rubah yang baru datang ini mukanya setebal itu. Bahkan lebih tak tahu malu dari Yeluki. Di sampingnya Huang Ziye juga menatap Bai Zhaoxi dengan wajah gelap. Bahkan mata lancang Yue menjadi suram. Istri kecilnya benar-benar laris manis. Persaingan tiba-tiba menjadi semakin ketat. Yeluki mendengus meremehkan. Calon istrimu, apa kau sudah minta persetujuan Nona Ah Yue? Bai Zhaoxi mendengar itu, baru tahu nama wanita di pelukannya adalah Ah Yue. Musilin tidak mau berdebat dengan Bai Zhaoxi. Kalau jantan jangan jadikan wanita tameng. Mau merebut dia boleh saja. Letakkan dia dulu. Kita selesaikan dengan cara jantan. Bertarung secara adil. Dia juga tidak ingin membangunkan Shen Yue atau membuatnya takut. Karena semua sudah muncul, lebih baik bertarung secara terbuka untuk menentukan siapa yang berhak. Tapi Bai Zhaoxi dengan wajah lembut dan anggun tersenyum tipis, tidak tergerak. Berkelahi itu cara yang kalian suka. Tapi aku tidak suka, aku lebih suka pakai ini. Dia menunjuk kepalanya dengan jari. Sejak 4 orang ini muncul, Bai Zhaoxi sudah paham wanita di pelukannya ini juga betina incaran mereka. Tapi melihat gelagat mereka, sepertinya mereka belum punya kesempatan berinteraksi dengannya. Sepertinya kedatangannya benar-benar tepat waktu. Menyela di antara mereka, karena wanita ini adalah orang yang merenggut kesuciannya di kota hewan dulu, mana mungkin dia serahkan pada orang lain. Dia sudah mencarinya sangat lama. Dia menatap keempat orang itu. Tuan-tuan, daripada rebutan dan berkelahi di belakangnya, menurutku lebih baik kita bersaing dengan kemampuan masing-masing. Lihat siapa yang bisa mendapatkan hati si cantik lebih dulu. Bagaimana? Yeluki mendengar itu dan bereaksi. Dia menghilangkan aura tempurnya, merapikan kerahnya dengan sombong. Boleh, karena semua demi Nona Ah Yue, lebih baik bersaing kemampuan masing-masing. Lihat siapa yang lebih dulu mendapatkan hatinya. Lagi pula Nona Ah Yue sudah melahirkan anak singa untuk kaisar ini.
Aku sudah jadi suami sahnya. Kaisar ini hanya perlu menjemputnya pulang dan mengadakan pesta pernikahan yang megah disaksikan seluruh dunia. Di depan Dewa Binatang bersumpah, cepat atau lambat dia akan jadi istriku. Bai Zhaoxi mengerutkan kening. Dia ternyata melahirkan anak untuk pejantan lain. Berarti darah singa ini sama sepertinya, sudah ditandai oleh wanita itu. Mu Xilin hampir tertawa mendengarnya. Bicaranya seolah dia tidak melahirkan anak untukku saja. Kening Bai Zhaoxi berkerut makin dalam. Dia juga melahirkan anak untuk macan kumbang ini. Di sampingnya Lan Changyue tersenyum murni namun jahat. Siapa yang tidak? Bukan cuma untuk kalian, dia juga melahirkan putri untukku. Wajah lembut Bai Zhaoxi semakin suram. Tanpa sadar dia melihat pria naga Jia di samping. Pria dingin itu hanya tersenyum sinis tipis. Bibir Bai Zhaoxi memucat. Wanita jahat ini merenggut kesuciannya, dan masih melahirkan anak untuk begitu banyak pejantan lain. Kapan Bai Zhaoxi pernah menerima perlakuan tidak adil seperti ini? Saat Bai Zhaoxi menatap wanita di pelukannya dengan hati tidak rela, Mu Xilin malah tertawa mengejek ke arah Ye Luqi. Anak memang sudah lahir untuk kita. Tapi setahuku, Raja Singa Emas dari Gunung Jinxi yang terhormat sepertinya punya tunangan kan? Ye Luqi tidak peduli. Memangnya kenapa? Meskipun kaisar ini punya ikatan pertunangan dengan nona dari kediaman duke itu, tapi itu cerita lama. Kaisar ini sudah membatalkan pertunangan dengan betina jelek itu beberapa bulan lalu. Kaisar ini sekarang pejantan lajang yang berharga. Mendengar ucapan itu, Mu Xilin menatapnya dengan senyum penuh arti. Tunangan Shen Yue dari keluarga Singa Emas ternyata benar Ye Luqi orangnya. Ucapan itu membuat 4 orang lain selain Mu Xilin menatap Ye Luqi dengan kaget. Bai Zhaoxi mengerutkan kening. Dia ingat dulu dia juga punya tunangan. Sepertinya juga nona kediaman duke itu. Jangan-jangan orang yang sama dengan tunangan Raja Singa Emas ini. Lan Changyue juga tidak menyangka, sudah sampai di sini masih mendengar nama nona kediaman duke. Sementara Huang Ziye mendengar ucapan itu, menatap ekspresi berbeda dari 4 orang lainnya. Jangan-jangan orang-orang ini semuanya tunangan Shen Yue. Melihat ekspresi senyum penuh arti di wajah Mu Xilin, hatinya menegang. Di antara mereka semua, macan kumbang ini yang datang paling awal. Jadi dia seharusnya paling tahu identitas Shen Yue. Hanya menyalahkan bawahannya yang disuruh menyelidiki belum juga ada kabar. Membuatnya sekarang juga jadi tegang. Takut kalau wanita ini benar-benar Shen Yue yang diasingkan dari kediaman duke itu. Ye Luqi masih dengan bodohnya bangga. Bagaimana? Dengar aku sudah membatalkan pertunangan, kecewa ya? Setahuku Jenderal Besar keluarga kerajaan macan kumbang hitam ini sepertinya juga punya tunangan. Kau orang yang punya tunangan tapi membiarkan wanita lain melahirkan anak untukmu, apa tidak takut ketahuan tunanganmu? Dia berhenti sejenak. Atau jangan-jangan kau juga sudah membatalkan pertunangan sepertiku? Tidak punya beban lagi. Mu Xilin tersenyum santai menatapnya. Mana mungkin? Jenderal ini tidak akan seperti sebagian orang yang gampang jatuh cinta gampang bosan. Tidak mempedulikan perasaan tunangan dan sembarangan membatalkan pertunangan. Pria brengsek seperti itu paling dibenci jenderal ini. Jadi jenderal ini tidak tega membatalkan pertunangan. Huang Ziye mendengar itu hatinya makin tegang. Rasanya ucapan macan kumbang hitam ini makin mengarah ke tebakannya. Ye Luqi malah tidak menangkap maksud tersiratnya, tertawa mengejek dengan kaget. Belum batal tunangan, lalu kau masih mau rebutan wanita dengan kaisar ini. Cepat sana pulang ke kota Musue dan nikahi tunanganmu itu. Atau tunggu kau batalkan pertunangan baru bersaing dengan kaisar ini. Tapi kau dari kecil tidak pernah menang melawanku. Dalam hal rebutan wanita kau makin tidak akan menang dariku. Ye Luqi menyingsingkan lengan baju menunjukkan aura rajanya. Tapi kaisar ini perlu memberitahumu. Sekarang membatalkan pertunangan tidak semudah itu.
Dulu kaisar ini butuh waktu lama untuk membatalkan pertunangan dengan betina dari kediaman duke itu. Kalau kau mau menunggu batal tunangan baru bersaing dengan kaisar ini, sepertinya sulit. Saat itu mungkin kaisar ini sudah lengket seperti lem dengan Nona Ah Yue. Saat ini Shen Yue yang sebenarnya sudah bangun dari tadi merasa tak bisa berkata-kata dalam hati. Ingin sekali dia menerjang dan meninju pria sombong itu 2 kali. Mengajarinya apa itu status wanita. Lengket seperti lem, mimpi saja sana. Lancang Yue mendengar ucapan Ye Luqi dan berpikir. Dia seharusnya juga sudah berhasil membatalkan pertunangan dengan betina jelek itu kan. Kalau tidak, terhalang pertunangan, dia memang belum tentu bisa menang dari orang-orang ini. Mu Xilin menatap Ye Luqi seperti melihat orang bodoh. Aku bilang kau ini Raja Singa Emas jadi-jadian ya. Makin jadi raja makin bodoh. Wajah Ye Luqi menghitam. Orang ini kalau kalah saing mulai menyerang pribadi ya. Mu Xilin melanjutkan ejekannya. Kau membatalkan pertunangan itu bagus sekali. Aku sampai ingin tepuk tangan. Jenderal ini benar-benar harus berterima kasih padamu karena sudah memberi jalan. Ye Luqi menatapnya dingin. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Jenderal ini cuma mau memberitahumu. Coba kau selidiki baik-baik siapa sebenarnya nona kediaman duke yang kau batalkan pertunangannya itu. Ucapan ini membuat 3 orang lainnya menatapnya. Karena mereka semua adalah tunangan nona kediaman duke. Ye Luqi mendengus dingin. Paling cuma betina jelek yang bau busuk, tidak subur, dan wajahnya aneh. Dibandingkan Nona Ah Yue bagaikan langit dan bumi. Mu Xilin tidak berbelit-belit lagi. Langsung mengeluarkan kartu as untuk menghancurkan mimpi indah Ye Luqi. Benarkah, kalau jenderal ini memberitahumu, bahwa betina jelek yang kau sebut itu adalah Nona Ah Yue di hadapanmu ini? Menurutmu pembatalan pertunanganmu itu luar biasa tidak? Ye Luqi yang tadinya sombong seketika seperti disiram air es. Kau bilang apa? Mu Xilin takut dia tidak dengar jelas, mengulanginya kata per kata. Jenderal ini bilang, Nona Ah Yue adalah Nona Shen Yue dari kediaman duke, betina jelek yang kau sebut-sebut itu. Shen Yue mendengar itu dan diam-diam kagum. Jenderal ini boleh juga membunuh tanpa menyentuh. Bukan hanya tahu seluk-beluknya, tapi langsung memberi serangan mental pada Raja Singa Emas ini. Orang sombong memang cocoknya ditampar kenyataan di tempat biar sadar. Mu Xilin merasa momen ini sangat memuaskan. Tak disangka Ye Luqi ada hari ini. Ditampar keras oleh ucapannya sendiri. Ucapan itu juga membuat Lan Chang Yue dan Bai Zhao Si membeku di tempat. Tali yang tegang di hati Huang Ziye akhirnya putus. Beberapa pria itu mematung tertiup angin. Mu Xilin menyapu pandangannya pada mereka satu persatu. Dengan ketajamannya dia sudah menebak. Sebelumnya terdengar kabar Nona Shen Yue dari kediaman duke bertunangan dengan 7 pejantan kerajaan yang terpandang. Sekarang terlihat mereka berlima sepertinya termasuk di dalamnya. Tapi selain dia, mereka semua sepertinya sudah membatalkan pertunangan dengannya. Sungguh kabar gembira. Shen Yue mendengar itu dan mendapatkan banyak informasi. Ternyata 5 pria ini adalah tunangan pemilik tubuh asli. Dia kira cuma Raja Singa Emas itu saja. Berarti jenderal ini juga. Pantas saja dia pakai masalah pembatalan pertunangan untuk menusuk hati Raja Singa Emas. Ternyata dari semua orang hanya Jenderal Macan Kumbang ini yang tidak membatalkan pertunangan dengan pemilik tubuh asli. Berarti orang ini memang layak dipertimbangkan. Dalam ingatan, ketujuh tunangan pemilik tubuh asli sepertinya tidak pernah bertemu muka dengan pemilik tubuh asli. Hanya dengar nama tidak lihat orang. Saat Shen Yue mengingat identitas ketujuh orang ini, ingatannya tentang mereka juga buram. Ini membuat Shen Yue curiga. Dia makin curiga otak pemilik tubuh asli dulu apakah benar-benar agak tidak beres. Sepertinya banyak ingatan penting yang tidak jelas. Meskipun saat ini Shen Yue tidak bisa membuka mata melihat wajah mereka, tapi dia mengingat suara mereka.
Tapi kenapa setelah membatalkan pertunangan, dan mereka begitu benci pada pemilik tubuh asli, masih datang mencarinya? Apalagi pemilik tubuh asli bisa dicopot gelar bangsawannya dan diasingkan ke pegunungan liar, mereka punya andil besar. Punya muka apa mereka berani datang mencarinya? Kecuali mereka datang mencari dia yang sekarang, bukan nona kediaman Duke. Tapi dia yang sekarang juga tidak ada kontak dan hubungan dengan mereka. Untuk apa mereka jauh-jauh datang mencarinya? Animenya update lagi. Karena Sen Yue bangun di waktu yang salah, dia melewatkan topik pembicaraan mereka tentang anak yang sudah lahir. Jadi dia sama sekali tidak mengerti kenapa para pria ini datang mencarinya. Setelah Musilin selesai bicara, 4 pria lain di hutan itu bagai disambar petir. Menatap tak percaya pada orang yang tidur nyenyak di pelukan Bai Zhaoxi. Musilin menikmati perubahan wajah mereka dengan sangat gembira. Lalu dia menambahkan tusukan lagi untuk Ye Luqi. Raja Singa, sekarang bukan hanya membatalkan pertunangan yang susah, bertunangan lagi juga susah. Mengingat betina sangat sedikit, apalagi betina yang sudah kau batalkan pertunangannya. Menurutmu apakah dia akan memaafkan orang yang terus-menerus menghinanya? Jadi, akulah orang yang paling berhak menikahinya. Kali ini kau kalah. Ye Luqi benar-benar tidak percaya telinganya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia nona kediaman Duke? Wanita itu bau busuk. Beberapa bulan lalu nama baiknya hancur di kota hewan. Gelar bangsawannya dicopot dan diasingkan. Belum selesai bicara, Ye Luqi tiba-tiba teringat. Pegunungan liar ini bukannya tempat pengasingan. Wajah tampannya membeku berkali-kali. Tak disangka Nona Ah Yue ternyata benar Sen Yue yang selalu dia hina. Mata Bai Zhaoxi berputar menatap wanita di pelukannya. Jodoh memang aneh. Tak disangka wanita yang membuatnya tertarik, yang membuat tubuhnya bereaksi, ternyata adalah tunangannya sendiri. Meskipun berita ini juga mengejutkan baginya, tidak mengerti kenapa rumor menyebutnya begitu buruk. Tapi kedatangannya jauh-jauh ke sini, bukankah membuktikan mereka memang seharusnya bersama? Mengenai pembatalan pertunangan, hatinya bergerak dan langsung melirik ke arah persembunyian bawahannya. Bawahannya langsung mengerti kode matanya. Salah satu dari mereka langsung berubah wujud menjadi hewan dan menghilang secepat kilat dari tempat itu. Lancang Yue hatinya jadi galau. Tadi berharap pertunangannya sudah dibatalkan oleh raja dan ayahnya. Sekarang malah takut kalau benar-benar sudah dibatalkan. Saat itu bawahan Huang Ziye muncul tanpa suara di sampingnya. Huang Ziye bertanya lewat tatapan mata. Bawahannya memasang wajah seperti sembelit, mengangguk tanpa suara dengan rasa bersalah pada Huang Ziye. Musilin melihat ekspresi mereka semua. Bagaimana? Tidak mungkin. Dia nona kediaman Duke atau bukan, tinggal selidiki saja langsung ketahuan. Selain itu Musilin sekarang baru menyadari satu hal. Jika mereka semua adalah pejantan yang berhubungan dengan Sen Yue di kota hewan waktu itu, berarti rumor nona Sen Yue yang mengamuk masuk ke kota hewan dan berhubungan dengan beberapa pejantan asing hingga dicopot gelar bangsawannya, biang keroknya adalah mereka semua. Penderitaan Sen Yue sepanjang jalan, melahirkan anak sendirian dan menghadapi bahaya, semua pengalaman itu, merekalah penyebabnya. Apa yang dipikirkan Musilin, tentu juga terpikirkan oleh 4 orang cerdas lainnya. Kening mereka berkerut, serempak menatap Sen Yue di pelukan Bai Zhaoxi. Rasa bersalah yang mendalam muncul dari lubuk hati mereka. Sen Yue mana tahu isi hati mereka. Dia hanya merasakan keheningan mereka yang menakutkan. Tegang sekali. Apa mereka sudah tahu dia bangun? Kenapa tidak bicara? Sialan, menyiksa sekali. Bai Zhaoxi adalah yang paling tenang di antara mereka. Karena di antara mereka semua, hanya dia yang tidak punya anak sepengetahuannya saat ini atau setidaknya dia merasa dosanya lebih ringan. Jadi luka yang dia torehkan pada Sen Yue pasti lebih sedikit. Lagi pula soal pembatalan pertunangan, suku rubah putih tidak pernah mengungkitnya.
Dia tahu tubuhnya yang seperti air mati, bahkan gairah yang seharusnya dimiliki pejantan pun tidak ada. Jadi apa haknya menghina nona kediaman Duke? Dia pernah mengira dia yang tidak punya rasa dan hasrat pada wanita ini tidak akan pernah menikah dan punya keturunan seumur hidup. Tapi tak disangka, beberapa bulan lalu di kota hewan dia bertemu wanita di pelukannya ini. Dia baru tahu ternyata dia bukan tidak punya gairah, hanya belum bertemu wanita yang bisa membangkitkan gairahnya. Bai Zhaoxi tidak peduli apa yang dipikirkan 4 orang di depannya. Dia langsung menggendong Shen Yue kembali ke rumah bambu. Tapi saat berdiri di dalam rumah, melihat 7 anak kecil yang terbaring di dalam, dia benar-benar membeku. Wajah lembut dan dinginnya yang abadi perlahan retak. Dia melihat salah satu bayi yang tidur nyenyak, sepasang telinga putih kecil bergetar. Dia membelalakkan mata. Antara ayah dan anak ada ikatan batin. Aroma darah daging yang memancar dari si kecil itu tercium olehnya. Itu anaknya. Dia juga punya anak. Wanita ini juga melahirkan anak untuknya. Saat ini dia akhirnya mengerti kenapa 4 orang di luar sana begitu berebut. Karena betina ini sungguh terlalu berharga. Shen Yue berbaring di pelukannya sudah tidak tahan lagi. Diam-diam membuka sedikit kelopak matanya melirik ke atas. Tepat saat itu Bai Zhaoxi menunduk dan mata mereka bertemu. Shen Yue kaget dan langsung memejamkan mata lagi. Tamat, ketahuan. Pria itu tertawa rendah. Sepertinya menemukan hal yang paling menggembirakan. Sudah bangun. Shen Yue pura-pura tidak dengar. Tidak mengaku, tidak membuka mata. Bai Zhaoxi juga tidak membongkarnya. Wajah lembutnya tersenyum tipis. Tidur di pelukanku nyenyak tidak? Suara selembut giok itu dengan mudah menggoda orang. Bulu kuduk Shen Yue berdiri. Bai Zhaoxi melihat tubuhnya menegang, sudut bibirnya perlahan naik. Bagaimana kalau malam ini aku peluk kau tidur terus? Aku tidak takut capek. Anggap saja hadiah balasan karena kau merenggut kesucianku di kota hewan waktu itu. Shen Yue tersentak, merenggut kesuciannya di kota hewan. Pria ini ternyata salah satu pejantan yang berhubungan dengan pemilik tubuh asli di kota hewan. Berarti dia ayah kandung dari salah satu anaknya. Jangan-jangan dia datang mau merebut anak. Hati Shen Yue langsung tegang. Bai Zhaoxi sama sekali tidak menyadari perubahan hati wanita di pelukannya. Terus berbisik di telinganya. Demi menemukanmu, aku mengejar sampai jauh ke sini. Menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Bagaimana kalau aku gendong kau keluar dan memilih di depan mereka? Belum selesai bicara, tubuh Bai Zhaoxi kaku. Dia juga kaget. Detik berikutnya dia jatuh lurus ke belakang. Shen Yue memegang jarum perak dan melompat dari pelukannya. Dia menatap kesal pria yang terkapar di lantai. Dasar, masih mau menghukumku. Aku belum menuntutmu memperkosa pemilik tubuh asli tahu. Yang paling penting dia mau menggendongnya keluar. Maksudnya menyuruh dia memilih di depan 5 pria itu. Situasi neraka macam apa itu? Shen Yue berjongkok mengamati Bai Zhaoxi. Telinga rubah. Sepertinya pria ini kemungkinan besar ayah kandung Liu Bao. Walau cuma tebakan, tapi harus waspada. Sementara 4 orang di luar melihat Bai Zhaoxi membawa Shen Yue masuk ke rumah bambu dan lama tidak keluar, mulai cemas dan tidak terima. Pikiran mereka melayang kemana-mana. Musilin mengepalkan tinju, auranya menjadi berang. Rubah itu kenapa belum keluar juga? Huang Ziye di kegelapan juga mengerutkan kening dalam. Rubah ini sangat licik. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu pada wanita itu di dalam. Dia memang bilang mereka punya masa lalu. Kalau sampai rubah itu mendahului, dia mau pakai apa untuk bersaing? Kapan bisa bertemu anaknya? Sedang berpikir begitu, pintu rumah bambu tiba-tiba terbuka. Shen Yue yang tadinya tidur, dengan susah payah menyeret seseorang keluar. Dan orang yang disiksa itu tak lain adalah rubah yang mereka tunggu-tunggu. 4 orang itu terdiam serempak. Sia-sia mereka berpikir macam-macam.
Ternyata rubah ini masuk tegak keluar mendatar. Dua bawahan Bai Zhaoxi di kegelapan membelalakkan mata. Tuan muda mereka yang terhormat dan bersih tanpa noda, kenapa bisa disiksa begini? Shen Yue menyeret Bai Zhaoxi sampai pintu pagar. Karena Bai Zhaoxi terlalu berat dan kepalanya tidak pas, langsung terbentur batu di samping. Lalu dia menyeret Bai Zhaoxi sampai ke lereng tempat dia melihat rubah putih tadi. Tanpa pikir panjang dia menendang pria itu ke bawah. Sudut bibir Mu Silin berkedut. Benar-benar wanita yang ganas. Lancang Yue yang baru pertama kali melihat Shen Yue setega ini, kelopak matanya berkedut. Istri kecilnya ini tubuhnya kecil, tapi kerjanya tegas dan ganas ya. Huang Ziye merasa lega. Sudah dibilangkan, orang dan hal yang sulit didapatkan oleh Huang Ziye, mana mungkin didapatkan orang lain dengan mudah. Padahal rubah itu dengan percaya diri bilang bersaing kemampuan masing-masing. Ini dia pameran kemampuannya. Wanita ini memang agak sulit ditangani. Ye Luqi juga lega. Sekaligus hatinya mulai tidak tenang. Sepertinya dia harus kirim orang pulang dulu. Cari cara memulihkan pertunangan dengan kediaman Duke. Setelah membuang mayat, Shen Yue berjalan santai kembali ke rumah bambu. Saat menutup pintu dia sempat melirik ke arah kegelapan. Shen Yue tidur nyenyak sekali. Tapi Bai Zhaoxi bangun dengan kepala penuh benjolan. Membuka mata, pandangannya berkunang-kunang. Dua bawahannya menatapnya dengan cemas dan mata merah. Tuan muda, Anda sudah sadar. Bagaimana rasanya? Sakit tidak? Wajah lembut Bai Zhaoxi mengerut. Mengulurkan tangan menyentuh dahi, ingin menyadarkan diri. Begitu disentuh dia mendesis kesakitan. Aku kenapa ini? Dua bawahannya hampir menangis. Tuan muda, bagaimana kalau kita pulang saja? Nona Shen Yue terlalu sadis. Semalam Anda dipukul pingsan Nona Shen Yue, diseret dari rumah dan dibuang ke bawah gunung. Bai Zhaoxi bingung. Aku dibuang ke bawah gunung. Iya, bawahan tidak sempat menolong Anda. Di jalan sempat terbentur beberapa pohon. Kami menemukan Anda tiarap di selokan kaki gunung. Tuan muda, kapan Anda pernah menderita seperti ini? Ayo kita pulang saja. Bai Zhaoxi terdiam. Dia hanya ingat semalam belum selesai bicara sudah pingsan. Tak disangka dia dibuang ke bawah gunung. Apa dia sebegitu membenci mereka? Dia berdiri, menjentikkan jari dengan elegan. Jubahnya seketika bersih tanpa noda seperti semula. Lalu melangkah menuju rumah bambu. Shen Yue tidur nyenyak. Begitu membuka pintu, dia dikejutkan oleh halaman yang penuh bunga segar sampai rahangnya hampir jatuh. Meskipun kaget dengan asal-usul bunga-bunga ini, dia tetap merasa senang. Siapa yang tidak suka pagi-pagi buka pintu lihat halaman penuh bunga? Dia memetik sekuntum mawar merah muda, memegangnya dengan sayang. Di bawah hiasan bunga merah muda itu, senyum tipis tersungging di wajahnya. Empat pria di kegelapan menatapnya tanpa berkedip. Mu Silin senang dalam hati. Ternyata dia benar-benar suka bunga. Setelah pengamatan beberapa waktu ini, dia menemukan kemanapun Shen Yue pergi. Kalau bertemu bunga indah dia akan berhenti melihatnya. Ternyata taruhannya benar. Bawahan di sampingnya juga senang. Jenderal, memang hebat. Tahu Nona Shen Yue suka bunga, semalaman mencari bunga sebanyak ini. Lihat dia tersenyum senang sekali. Mu Silin menghela napas lega. Asalkan dia suka. Melihatnya tersenyum begitu cantik dan bahagia, dia tanpa sadar ikut tersenyum. Bai Zhaoxi yang baru kembali dari bawah bukit, mendongak melihat senyum Shen Yue yang memegang bunga di halaman. Matanya silau. Saat itu anak-anak juga bangun. Berlari keluar dengan kaki kecil mereka mencari Shen Yue. Ibu, Erbao sudah bangun. Wah bunga cantik, wangi sekali. Anak-anak berlari keluar satu persatu. Terpesona oleh bunga-bunga di depan mata. Indah sekali, Ibu. Dari mana bunga-bunga ini? Ibu, Qibao suka sekali bunga-bunga ini.
Bai Zhaoxi melihat Liu Bao yang seperti bola ketan putih berlari keluar rumah, alisnya terangkat. Perasaan asing namun menggetarkan hati, lebih kuat dari yang dia rasakan di dalam rumah semalam, membanjiri dadanya. Dia benar-benar punya anak. Keturunan yang dulu tak berani dia harapkan, kini muncul hidup di depan matanya. Bawahan yang ikut kembali bersamanya juga membelalakkan mata. Tuan muda, itu darah daging rubah putih ekor 9 kita. Nona Shen Yue hebat sekali. Ternyata bisa meneruskan keturunan suku rubah kita. Dan melahirkan 7 anak hewan berbeda dalam satu kehamilan. Ini terlalu luar biasa. Wajah lembut Bai Zhaoxi tersenyum tipis. Menatap wanita pemegang bunga di halaman. Meski semalam disiksa Shen Yue, dia tidak punya dendam sedikitpun. Shen Yue mengajak anak-anak menata ulang bunga di halaman. Setelah dibereskan, halaman kecil itu jadi sangat cantik. Saat dia sedang menikmati bunga sambil memasak, tiba-tiba langit menurunkan hujan kelopak bunga. Hujan kelopak bunga. Kelopak bunga turun dari langit. Cantik sekali. Anak-anak bertepuk tangan girang. Shen Yue juga kaget. Berdiri mau menikmati pemandangan. Tapi kelopak bunga turun makin deras. Seperti dituang langsung dari atas. Detik berikutnya, 1 tong besar kelopak bunga jatuh menimpanya. Ibu awas. Bayi tingkat tinggi update lagi. Shen Yue terkubur dalam tumpukan kelopak bunga. Tidak berat, tapi juga tidak ringan, menimpa tubuhnya. Shen Yue cemberut kesal. Apa-apaan ini? Mau bikin romantis atau bikin kuburan buat dia? Ibu tidak apa-apa. Ibu cepat keluar. Si Bao, tolong ibu. Dabao sambil menggali Shen Yue yang terkubur, mendongak ke langit. Siapa orang jahat yang menuang kelopak bunga? Ibuku terkubur. Orang jahat. Di kegelapan di udara, Ye Luqi menamparkan bawahannya. Bagaimana ini? Suruh tabur bunga, bukan tuang bunga. Bawahannya yang dipukul kepalanya kesakitan menciutkan leher. Tadi tangan saya licin. Salah bawahan. Sekarang bagaimana? Masih tabur tidak? Ye Luqi melirik ke bawah. Melihat Shen Yue digali keluar oleh anak-anak, dia memijat keningnya. Tabur apanya? Tidak lihat anakku dan Shen Yue marah. Dasar bodoh. Orang-orang lain di kegelapan tersenyum mengejek ke arah Ye Luqi. Terutama Musilin yang menatapnya dengan hina. Sukses tidak? Bikin kacau iya. Shen Yue berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat halaman penuh kelopak bunga sampai tidak ada tempat berpijak. Padahal baru saja dia bersihkan. Terutama di wajan batu dan telur gorengnya tertutup kelopak bunga. Api yang baru dinyalakan juga mati tertimbun. Saking kesalnya dia melotot tajam ke atas. Ye Luqi menerima tatapan itu. Bulu kuduknya merinding karena merasa bersalah. Jangan-jangan Shen Yue melihatnya. Saat itu Dabao berkata dengan pengertian. Ibu, halaman tertutup kelopak bunga semua. Bagaimana ini? Shen Yue menatap tumpukan tebal kelopak bunga dengan pasrah. Mau bagaimana lagi? Ibu sapu lagi. Dabao mendengar itu langsung lari mengambil sapu. Dabao bantu ibu sapu. Ye Luqi seketika merasa bersalah pada Dabao. Tanpa sengaja bikin kerjaan buat anaknya sendiri. Dabaonya kenapa begitu manis? Qi Bao malah senang bertelanjang kaki menginjak kelopak bunga. Ibu, empuk dan asyik. Rambut biru langit si kecil terlihat makin cerah di antara kelopak bunga. Wajah kecilnya tertawa lebar seperti peri. Lan Chang Yue melihatnya dengan hati berbunga-bunga. Putrinya terlalu lucu, terlalu cantik. Shen Yue pintar sekali melahirkan. Liu Bao dan Wu Bao juga berguling-guling nyaman di atas kelopak bunga. Bermain dengan gembira, tawa riang terdengar. Melihat Liu Bao bermain di atas tubuh Wu Bao. Mata rubahnya menyipit jadi satu garis, suaranya seperti susu. Bai Zhaoxi dan 2 bawahannya di kegelapan hatinya meleleh. Sementara Huang Ziye melihat San Bao yang berdiri seperti balok es kecil, tatapannya juga melembut. 100 tahun,
Suku naga Jia mereka akhirnya menyambut bayi pertama. Shen Yue melihat anak-anak itu dan hatinya tersentuh. Berjalan memeluk Qibao, Lesi. Menempelkan keningnya dengan lembut. Lesi kita suka ya. Kalau begitu ibu tunggu Lesi puas main baru disapu ya. Qibao tertawa terkekeh di pelukannya. Ibu paling baik. Lesi paling sayang ibu. Muah. Shen Yue dicium pipinya oleh gadis kecil itu. Ciuman manis itu membuatnya meleleh. Inilah pesona anak perempuan yang lembut. Dabao mendengar ucapan Shen Yue, juga meletakkan sapu kecilnya. Kalau Qibao suka, kakak juga tidak sapu dulu. Tunggu Qibao puas main baru sapu. Qibao melompat turun dari pelukan Shen Yue dengan senang. Kakak paling baik. Qibao juga paling suka kakak. Sambil bicara dia mencium pipi Dabao. Wajah Dabao memerah, dia memegang pipinya dengan sangat senang. Yeay, adik cium aku. Anak-anak lain melihat itu langsung berlari mendekat. Adik, aku juga mau. Erbao juga mau. Adik cium. Seluruh halaman dipenuhi tawa anak-anak dan Shen Yue. Pemandangan ini siapapun yang melihat pasti merasa hangat dan bahagia. Shen Yue duduk di antara kelopak bunga dikelilingi anak-anak. Merasa hidup seperti ini cukup nyaman. Satu-satunya yang kurang adalah tidak ada jaminan keamanan. Sebentar lagi musim dingin. Dia harus bersiap menghadapi musim dingin yang keras ini.